Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah. Saya dari kelas 2 SID. Pada video kali ini saya akan menampilkan progres dan penyesuaian dari proyek Minat Desa yang ketentuannya tuh tidak boleh menunjukkan Visual Studio Code. Nah, tapi sebelum itu disclaimer dulu, saya nggak sengaja nge-commit sekaligus. Jadi pada GitHub-nya atau pada repositorinya nanti mungkin ada beberapa yang ya coba saya komit ulang tadi sebelumnya, dan saya berusaha untuk menunjukkan sesuai dengan kuisnya. Nah, baik, langsung saja kita lihat di GitHub-nya. Nah, ini commit yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk kuis nomor 1 itu penyesuaian pada bagian pada bagian ini tuh penyesuaian pada bagian directory. Nah, di sini saya membuat tiga folder besar pada bagian view-nya, pada bagian resource view. Nah, di sini ada layout adminnya, lalu ada page, lalu ada Z. Nah, Z ini isinya sebenarnya tidak terkait dari dari proyek Bina Desa, tapi karena saya merasa masih membutuhkan, jadi nggak saya hapus, tapi saya masukkan ke folder baru yang bernama Z. Nah, jadi kurang lebih bentuk dari direktorinya seperti ini di dalam resource. Nah, baik, selanjutnya kita lihat di bagian quiz 2. Nah, di sini pada bagian ini saya menambahkan icon dan identitas yang dimana di bagian webnya bisa dilihat kalau kita akses. Nah, pada bagian web, icon itu terletak di bagian sini. Di sini bagian ikonnya. Lalu kalau kita login, nah untuk bagian identitasnya di sini saya meletakkan logo ini sebagai identitasnya dan juga menambahkan icon pada tombol logout. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke quiz 3. Nah, di quiz 3 ini tugasnya adalah untuk menambahkan floating WA. Nah, di bagian ini yaitu ini tepat di sini. Ini pada bagian saya tambahkan pada js.blade di layout, dan untuk di bagian loginnya juga saya tambahkan floating WA-nya, dan itu akan terlihat di bagian. Nah, bagian floating WA-nya di login itu di sini, tepat di sebelah kanan. Nah, kalau kita login, nah maka floating WA-nya ada di sini. Dan sama ada pada forms dan juga table, karena dia menggunakan partial view,
maka floating WA-nya posisinya sama di bagian kanan bawah. Nah, selanjutnya untuk bagian terakhir yaitu kuis 4. Nah, di sini saya mengkomitnya 2 kali karena di komit pertama itu masih agak kurang kelihatan. Jadi kita pakai yang kuis 4 part 2 aja, lebih banyak kelihatannya. Nah, yang di bagian ini yaitu penggunaan partial view. Nah, bisa dilihat di bagian ini, saya sudah menerapkan partial view. Ini untuk bagian layoutnya. Di bagian bawah, di form. Nah, di bagian form sini ada include yang menandakan ini sudah terpartial view. Dan juga di bagian table, lalu edit, di setiap bagian page edit apapun itu. Nah, penggunaan partial view di sini hanya pada di bagian halaman-halaman selain login dan register. Nah, untuk halaman loginnya tidak saya terapkan partial view karena di halaman login ini tidak membutuhkan partial view karena tampilannya akan bentrok nantinya kalau ditambahkan partial view juga. Termasuk di bagian register juga tidak saya tambahkan partial view, hanya cukup CSS biasa saja. Nah, kelebihan kita menggunakan partial view di sini, jika ada penambahan apapun itu, kita hanya perlu cukup menambah di bagian layoutnya aja. Di bagian layoutnya saja, tepatnya di file-file yang ada seperti header, JS, dan sidebar, CSS, dan lain-lainnya. Cukup kita tambahkan di bagian itu saja. Maka nanti bagian-bagian yang lain, halaman-halaman yang lain juga akan ikut menerapkan apa yang kita terapkan di layout tadi. Nah, saya sendiri di sini menggunakan 2 header karena header yang di dashboard dan header yang di form dan table itu berbeda. Nah, di dashboard, di form itu terdapat tombol-tombol seperti ini. Juga di bagian table. Nah, dia juga terdapat tombol-tombol seperti ini. Makanya di bagian head yang table dan form saya buat header khusus. Lalu di bagian CRUD-nya di bagian user ini sebenarnya termasuk ke register tadi, cuman halaman register saat kita sebelum login, saat kita login, dan juga yang di sini itu saya masih menerapkan komponen yang sama, jadi nanti akan berakhir di user table. Dan ini sudah saya hash sebelumnya, yang nantinya itu passwordnya harusnya tidak seperti ini. Nah, untuk bagian warga, coba kita masukkan beberapa data. Nah, coba kita inputkan seperti ini. Nah, jika kita berhasil menginputkan, maka kita akan langsung diarahkan ke tabel warganya, ke si tabel yang sesuai dengan formnya tadi. Nah, di sini saya sudah menginputkan tadi. Nah, selanjutnya coba kita inputkan tabel yang lain seperti, nah, kita inputkan seperti ini. Dan nah, kenapa kita langsung ke
tabel warga, karena di sini tabel warganya itu bersifat aktif, nav aktif kalau tidak salah saya. Jadi dia akan langsung mengarahkan ke tabel warga dulu sebelum akhirnya nanti kita cek di bagian syarat tadi, karena kita menginputkan form syarat. Nah, maka sudah masuk si data yang baru tadi kita inputkan. Nah, jadi seperti itulah video kali ini membahas tentang penyesuaian pada proyek Bina Desa. Mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.